Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum 2013 K13 adalah kurikulum yang diterapkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang baik. 1. Pendekatan pendidikan tematik dan integratif. Dalam K13, pembelajaran dilakukan secara tematik dan integratif, di mana materi yang diajarkan saling terkait dan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran berbasis proyek, siswa didorong untuk terlibat dalam proyek yang memfasilitasi pembelajaran aktif dan kreatif. 2. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti, merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar, KD merupakan langkah-langkah konkret yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. 3. Penilaian. K13 menekankan pada penilaian yang bersifat autentik, yaitu menilai siswa tidak hanya dari hasil ujian, tetapi juga dari proses belajar, keterampilan, dan sikap. 4. Pengembangan karakter. Kurikulum ini juga berfokus pada pengembangan karakter siswa, seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. 5. Keterampilan abad 21. K13 berusaha untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di abad 21 dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. 6. Fleksibilitas dan penyesuaian. Sekolah diberikan fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan potensi siswa. 7. Pendidikan kewarganegaraan dan lingkungan hidup. K13 juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan dalam kurikulum. Kurikulum 2013 telah mengalami beberapa revisi dan perbaikan, mengikuti perkembangan dan kebutuhan pendidikan. Bagi pendidik dan siswa, pemahaman mengenai K13 sangat penting untuk menjalankan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan dengan tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengelola proses pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Beberapa ciri khas dari Kurikulum Merdeka antara lain, fleksibilitas. Sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Profil pelajar Pancasila, kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa yang mencakup nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, kemandirian, dan integritas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5 sekolah diharapkan dapat melaksanakan proyek yang berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Asesmen yang beragam, penilaian dilakukan tidak hanya melalui tes tertulis, tetapi juga melalui penilaian praktis, proyek, dan portofolio untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penguasaan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata, bukan hanya pada penguasaan materi pelajaran. Integrasi teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin ditingkatkan untuk mendukung proses belajar yang lebih interaktif dan menarik. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendekatan dan tujuan kurikulum 2013 versus Kurikulum Merdeka. Kurikulum K13, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka adalah dua pendekatan kurikulum yang diterapkan dengan tujuan yang berbeda. Berikut adalah perbandingan pendekatan dan tujuan dari keduanya. 1. Kurikulum 2013. Pendekatan tematik integratif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara beragam, tidak hanya melalui ujian tetapi juga melalui proyek, portofolio, dan observasi. Tujuan: menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global.
lebih banyak menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas memberikan ruang bagi sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel. 2. Kurikulum merdeka. Pendekatan kemandirian belajar menekankan pada pembelajaran yang memberikan kebebasan dan kemandirian bagi siswa untuk menentukan proses belajarnya sendiri. Proyek dan praktik lebih banyak menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas memberikan ruang bagi sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan hidup siswa. Mengedepankan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebinekaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air. Perbandingan utama. Kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan yang lebih kaku. Sedangkan, kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas dan kemandirian dalam proses belajar. Tujuan kurikulum 2013 lebih terfokus pada pencapaian kompetensi yang standar. Sedangkan kurikulum merdeka lebih mengedepankan pengembangan karakter dan kreativitas siswa. Kedua kurikulum ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Dan pemilihan kurikulum yang tepat tergantung pada konteks pendidikan dan kebutuhan siswa di masing-masing daerah. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka apa yang sama? Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki beberapa kesamaan, meskipun keduanya dirancang dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa kesamaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Fokus pada kompetensi. Kedua kurikulum menekankan pengembangan kompetensi siswa, baik kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Pendekatan tematik, kedua kurikulum mendorong penggunaan pendekatan tematik yang mengaitkan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan kontekstual bagi siswa. Pembelajaran aktif, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka mendorong metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar. Penilaian berbasis kinerja, kedua kurikulum mengedepankan penilaian yang tidak hanya mengukur hasil belajar melalui ujian, tetapi juga melalui penilaian kinerja dan portofolio. Pendidikan karakter, keduanya memiliki fokus pada pengembangan karakter siswa, termasuk nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi. Keduanya mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, meskipun mungkin dalam konteks yang berbeda. Fleksibilitas dalam pengajaran. Walaupun kurikulum merdeka memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dalam menyusun pembelajaran, kurikulum 2013 juga memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam metode pengajaran. Meskipun terdapat kesamaan, penting untuk dicatat bahwa kurikulum merdeka lebih menekankan pada kebebasan dan otonomi bagi sekolah dan guru dalam menentukan cara pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Era digital. Perbincangan rencana perubahan kurikulum merdeka semakin gencar terdengar. Rencana ini menandai niat pemerintah untuk mengevaluasi kurikulum merdeka dan mengarahkan pendidikan menuju pendekatan baru yang lebih dalam dan berpusat pada keterlibatan siswa secara aktif. Perbincangan itu muncul setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, menyatakan akan menerapkan kurikulum deep learning. Penerapan kurikulum deep learning dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman siswa dengan metode yang mengajak mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga menghayatinya melalui pendekatan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning adalah menyadari keadaan murid berbeda-beda. Meaningful learning adalah mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Sedangkan joyful learning adalah mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam. Mukti membantah anggapan deep learning sebagai kurikulum pendidikan. Ia mengungkapkan istilah deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas siswa. Mukti menegaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini masih mengkaji kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Meski begitu, dia memastikan Kemendikdasmen belum memutuskan untuk mengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan pada masa jabatan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Isu perubahan kurikulum di setiap pergantian menteri sudah menjadi pemahaman tersendiri bagi rakyat bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, entah ganti kurikulum atau kebijakan yang lain. Perubahan kurikulum pendidikan nasional sudah berulang kali dilakukan di negeri ini, namun nyatanya kurikulum-kurikulum tersebut belum mampu mewujudkan manusia seutuhnya, yakni
generasi beriman dan bertakwa, serta terampil sebagaimana tujuan pendidikan. Setiap muncul kurikulum baru, masyarakat menyambut secara antusias seolah terobosan baru yang akan menyelamatkan generasi. Padahal jika ditelusuri lebih mendalam, kurikulum tersebut tetap saja lahir dari paradigma yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan, sedangkan kapitalisme adalah paham yang menyandarkan segala sesuatu dengan materi. Paradigma sekulerisme kapitalisme inilah yang menjadikan visi dan misi pendidikan yang diterapkan hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi materi. Apalagi sistem pendidikan sekuler kapitalis ini tidak lepas dari ideologi kapitalisme yang sedang eksis di dunia hari ini. Alhasil, sistem pendidikan berjalan mengikuti tuntutan-tuntutan global, yakni dunia industri. Tak heran, pendidikan yang berjalan hari ini, apapun bentuk kurikulumnya, akan tetap mencetak generasi-generasi yang siap terjun di dunia kerja, namun minim adab, berpikir dan berperilaku bebas atau liberal, hingga makin berpotensi berbuat kerusakan dan masalah di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya itu, sistem pendidikan juga hanya ditujukan untuk menjaga eksistensi peradaban kapitalisme. Peran agama makin diminimalisir dari kurikulum pendidikan. Bahkan beberapa ajaran Islam yang dipandang Barat mengancam ideologi kapitalisme dihapuskan. Generasi yang seharusnya membawa maslahat bagi umat manusia, potensi mereka justru terjebak oleh kapitalisme. Saat ini kita dapati ada peningkatan lulusan SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Namun persoalan negeri makin runyam dan tak terselesaikan. Kenyataan tidak adanya korelasi antara makin banyaknya generasi yang mengenyam pendidikan dengan menyelesaikan persoalan masyarakat tampak begitu nyata. Ini juga turut menjadi bukti kesalahan kurikulum pendidikan yang berjalan di bawah sistem sekulerisme kapitalisme. Jika kita mengkaji secara mendalam, kita akan menemukan bahwa sistem pendidikan Islam berasaskan akidah Islam telah memberikan arah yang jelas pada visi dan misi pendidikan. Perhatian Islam terhadap pendidikan sangat besar, sebab pendidikan sangat menentukan masa depan generasi dan bangsa. Islam menargetkan terbentuknya generasi berkualitas, beriman, bertakwa, terampil, dan berjiwa pemimpin, serta menjadi problem solver. Output generasi yang seperti ini hanya akan lahir dari sistem pendidikan yang kurikulumnya disusun berasaskan akidah Islam. Sebagai pihak yang diberi amanah melayani dan mengurus umat, maka negara memiliki tanggung jawab menyusun kurikulum pendidikan Islam dalam rangka melahirkan generasi emas berkepribadian Islam, berkualitas, menjadi agen perubahan, ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan umat, dan mampu membangun peradaban yang mulia. Metode yang digunakan negara dalam membangun generasi dengan identitas Islam yang kuat adalah dengan penanaman sakofah Islam berupa akidah, pemikiran, dan perilaku Islam ke dalam akal dan jiwa siswa. Dengan demikian, generasi akan menjadi para ulama dan ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman seperti ijtihad, fikih, dan peradilan, maupun menjadi ilmuwan, pakar, dan ahli di berbagai bidang sains seperti teknik, kimia, fisika, kedokteran, dan lain sebagainya. Dengan ilmunya, generasi akan menjadi penerang atas gelapnya kebodohan sekaligus mampu memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ilmu yang disertai iman menjadikan mereka paham bahwa ilmu yang mereka miliki wajib berdimensi akhirat. Mereka juga akan paham bahwa ilmu bukan diabadikan untuk kepentingan segelintir orang seperti para pemilik modal atau kapital. Sejarah panjang peradaban Islam telah memberikan bukti nyata akan keunggulan sistem pendidikan Islam yang diterapkan dalam negara yang menerapkan Islam kafah. Tentu kita tidak lupa bahwa penemuan pesawat terbang, kompas, ilmu kedokteran, ilmu teknik dipelopori oleh cendekiawan Muslim, di mana saat itu hanya diterapkan sistem pendidikan Islam dengan kurikulum berbasis akidah Islam. Tidakkah kita ingin kembali pada peradaban Islam yang mampu mencetak generasi unggul dan cemerlang? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diusung oleh Kementerian Pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.